Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Guntur Radian dengan nomor NPM 2040402115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi struktural perekonomian Indonesia. Secara umum, transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi atau modernisasi. Pentingnya transformasi struktural untuk pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi mempunyai 4 dimensi pokok. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, perubahan transformasi struktur ekonomi. Yang keempat, keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agrarisme menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan persyaratan dari peningkatan dan kesinambungan, pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Permasalahan struktural Indonesia. Minimnya SDM yang berkualitas yang terutama disebabkan oleh masih lemahnya kinerja pendidikan berupa intelektualitas siswa di semua tingkatan maupun kualitas pendidikan itu sendiri. Keterbatasan infrastruktur bagi fisik maupun non-fisik. Kelemahan kerangka kelembagaan pembangunan ekonomi. Hakikat pembangunan menurut Faisal Basri adalah membentuk manusia atau individu otonom yang memungkinkan mereka mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan menyusutnya pangsa sektor primer pertanian, meningkatnya pangsa sektor sekunder industri. Pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor penyebab perubahan struktural. Faktor internalnya adalah dari sisi permintaan agregat, yaitu faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana investasi serta sumber daya utama lainnya. Faktor-faktor penyebab perubahan struktural. Faktor eksternalnya adalah yang pertama, kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Perubahan struktur perdagangan global antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Faktor-faktor penyebab perubahan struktural. Faktor yang lain-lain yaitu meningkatnya dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Intervensi pemerintah. Kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Basis ekonomi. Suatu negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri
dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Perubahan juga struktur bagi negara berkembang seperti Indonesia memasuki tahap awal pembangunan yang harus mengalami proses yang lebih lanjut dan terus-menerus. Transformasi struktural dari sektor tradisional ke sektor modern juga harus lebih ditingkatkan, yaitu dengan cara pengembangan teknologi untuk pembangunan daerah dan infrastruktur serta pemberdaya SDA dan produktivitas SDM. Dengan terciptanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, maka akan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi sehingga Indonesia kelak bisa jadi negara yang mandiri dan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Teori transformasi struktural, teori dalam Arthur Lewis disebut juga teori migrasi, di mana Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di perdesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama yang tingkat produktivitasnya tinggi. Ceneri memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahap proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.